tidak terjadinya salim, tidak selamat daripada perpecahan. Walaupun nanti ada taksir juga, tetapi tetap dinamakan dengan jamak muannas yang salim. Karena jamak muannas salim sudah nama khusus bagi kalimat jamak yang kepada perempuan dan dilebihkan alif dan ta pada akhirnya. Sedangkan di muslimun itu memang dia akan selalu salim pada akhirnya, tidak ada terjadi perubahan daripada bentuk awalnya. Sedangkan di yang muannas itu pasti nanti ada beberapa kalimat yang berbeda daripada bentuk mufradnya, tetapi tetap dinamakan dengan salim karena memang sudah jadi nama yang disebutkan bagi nama bagi kebanyakan jamak, yaitu perempuan yang berakal dengan ditambah alif dan ta pada akhirnya. Dia sama juga dia, nama ataupun sifat bagi perempuan yang berakal. Kalau di muzakkar salim, nama ataupun sifat bagi laki-laki yang berakal. Nah, berarti di sini jamak muannas salim itu ketika di i'rab rafa dengan dhammah, ketika di nasab dengan kasrah, dan ketika di jar itu dengan kasrah juga. Di dhammah kasrah, ja'a muslimatun, ra'aitu muslimatin, dan marartu bi muslimatin. Nah, di sini asalnya itu muslimatun biasa. Nah, ini asal kalimatnya, kemudian dilebihkan alif sama ta itu pada akhirnya yang menunjukkan kepada jamaknya. Jadi rafa dengan dhammah, di nasab dan di jar dengan kasrah. Itu jamak muannas salim. Yang ketujuh namanya isim mangkus. Mangkus itu artinya kurang ya. Kenapa dinamakan dengan kurang? Karena salah satu i'rabnya itu tidak sempurna dengan zahir. Jadi cuma satu aja yang zahir di lafaz nasabnya, sedangkan di dhammahnya itu ditakdirkan dan di jarnya itu ditakdirkan juga kasrohnya. Maka terjadi kurang. Hanya satu yang zahir saja, maka dikurang dua. Makanya dinamakan isim mangkus, isim yang dikurangkan. Apa yang dikurangkan? I'rab zahirnya. Itu yang dikurangkan daripada isim mangkus. Berarti isim mangkus itu isim mu'rab yang akhirnya itu lafad ya. Lafad ya sebelumnya kasroh. Kalau maksur ada ya tapi sebelumnya itu fathah. Nah, di sini berarti ja'al qadi. Nah, ini kan dhammah muqaddarah. Asalnya itu ja'al qadiyu. Nah, kenapa nggak bisa qadiyu? Karena alasannya berat pengucapan dalam lisan orang Arab, maka berat dhammah di atas ya, maka tidak bisa ditampakkan, tidak bisa dizahirkan, maka ditakdirkan. Berarti isim mangkus ini adalah isim mangkus ialah isim yang di akhir kalimatnya ya dan sebelumnya itu kasroh. Isim mangkus dia itu dari segi penampaan kenapa dinamakan dengan mangkus, artinya kurang, itu yang dikurang, isim yang dikurangkan karena dikurangkan dari segi i'rab zahirnya, hanya di nasab saja, sedangkan di rafa dan jarnya itu dengan takdir. Kemudian isim mangkus itu ketika di rafa dengan dhammah dan dhammahnya ini ditakdirkan, tidak bisa ditampakkan karena berat pengucapan dalam lisan orang Arab. Jadi mereka itu berat mengucapkan qadiyu, itu berat, maka ditakdirkan lafaz dhammahnya ja'al qadi. Nah, sedangkan di fathah karena ringannya fathah disebutkan, maka ditampakkan, dizahirkan. Ra'aitul qadiya. Jadi fathahnya itu di atas akhir kalimat, yaitu ya-nya itu ditampakkan. Sedangkan di jar itu karena beratnya lagi maka ditakdirkan. Berarti malatu bil qadi. Asalnya kan malatu bil qadi asalnya. Nah, karena berat itu maka ditakdirkan. Nah, itu isim mangkus. Lihat bedanya, itu isim mangkus itu sebelum ya-nya itu kasroh. Sebelum ya-nya itu kasroh, sedangkan isim maksud di sini sebelum ya-nya itu fathah. Jadi ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Nah, di sini isim maksud ini, maksud itu artinya ringkas ataupun terbatas ataupun dikurangkan, dibatasi, dipotong. Nah, di sini maksudnya itu adalah i'rabnya itu diringkas. Jadi semua i'rabnya itu tidak ada yang dizahirkan. Semuanya ditakdirkan, maka diringkaskan daripada i'rab zahirnya. Semuanya ditakdirkan, maka tidak dinampakkan semuanya karena alasannya berat semua itu. Karena ini uzur. Uzur itu tidak mungkin dizahirkan harokatnya. Kenapa tidak mungkin? Karena asalnya itu ini namanya, ianya itu namanya alif lazimah ini. Itu sebenarnya itu alif mausurah, namanya alif mausurah karena ketika pelafatan ditulisnya alif tapi ditulis dengan ya, dengan rumah ya, maka dinamakan dengan alif mausurah, alif yang ada pada isim maksur. Nah, lafaz alif itu nggak ada harokatnya.
Alif itu nggak ada harokat, yang ada harokat hamzah. Maka lafadz alif tidak bisa menerima harokat. Dia uzur daripada menerima harokat. Ketika itulah isim maksur yang akhiran alif tidak bisa ditampakkan i'rabnya. Kan i'rab kan di akhir kalimat. Nah, akhir kalimatnya alif. Alif ini nggak bisa menerima harokat. Berarti harokatnya ditakdirkan, diperkirakan saja. Jadi ketika di rafa itu dengan dhammah muqaddarah, nasab fathah muqaddarah dan majrur itu kasrah muqaddarah. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, malutu bi Musa. Asalnya kan ja'a Musayu misalnya. Itu Musaya. Nah, itu kan asal hukum asalnya, tetapi gara-gara akhir kalimatnya adalah alif yang mana tidak bisa menerima harokat, maka dhammah, fathah dan kasrohnya itu ditakdirkan. Nah, bedanya dengan isim mangkus, sebelum ya-nya itu dia fathah, sedangkan mangkus itu kasroh. Nah, itu tanda bedanya. Karena kenapa? Karena isim mangkus itu akhirannya ya, maka di ya itu munasabah dengan kasroh. Maka sebelum ya-nya dikasrohkan. Sedangkan di isim maksur akhirannya itu alif. Maka karena akhirannya alif, di sebelum alif itu butuh kepada lafadz fathah. Maka difathahkan sesuatu yang ada sebelum alif maksurah itu. Ya Musa, itu Musa, malutu bi Musa. Ini isim maksur. Kesembilan, isim mamnu minas shorof. Isim yang terhalang daripada shorof. Shorof itu ialah tanwin dan majrur bil kasroh. Itu shorof. Nah, kalau isim tidak bisa tanwin dan tidak bisa dijar dengan kasroh, maka namanya ismul ladzi la yansharif ataupun ismul mamnu minas shorof. Nanti ada bab sendiri dia ya di depan. Intinya penyebabnya karena dia serupa dengan fi'il. Karena fi'il kan nggak bisa tanwin. Fi'il nggak bisa kasroh juga. Nah, maka dia diserupakan dengan fi'il. Nanti ada dari segi apa serupanya. Sedangkan pengertiannya nanti adalah ma fihi ilatani min ilalin tis'in awahidatun taqumu maqama ilataini. Ismul mamnu shorof adalah isim yang memiliki dua ilat daripada ilat 9, ataupun satu ilat yang berkedudukan pada dua ilat. Nah, itu namanya isim mamnu minas shorof. Intinya dia nggak bisa tanwin dan nggak bisa menerima baris kasroh. Alasannya kenapa? Karena dia serupa dengan fi'il. Karena sama-sama memiliki dua ilat. Nanti ada bab khususnya. Intinya yang perlu kita pahami di sini adalah isim mamnu minas shorof ketika di rafa itu dengan dhammah, ketika dinasab dengan fathah, dan ketika dijar bukan dengan kasroh tapi dengan fathah lagi. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima kasroh itu. Karena kenapa tidak bisa menerima? Karena dia serupa dengan fi'il. Karena fi'il tidak bisa menerima kasroh, berarti isim yang serupa dengan fi'il tidak bisa menerima kasroh juga. Dan juga dia tidak bisa tanwin. Berarti di sini ja'a Ibrahimu, nggak bisa Ibrahimun. Kenapa? Karena dia ismul mamnu minas shorof ataupun ismul ladzi la yansharif. Ya Ibrahimu, ra'aitu Ibrahima, maratu bi Ibrahima. Nah, harusnya itu bi Ibrahimi kalau asalnya. Tapi gara-gara dia ini mamnu minas shorof, maka tidak boleh dikasrohkan. Kalau di Ibrahima ini alasannya karena dia itu nama orang dan dia itu bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Karena itulah dia di mamnu minas shorof. Ngerti kan? Kalau nggak ngerti nanti tanya lagi ya. Karena intinya 15 pembahagian ini, yaitu 10 pada isim dimengerti, kemudian 5 pada fi'il ngerti, semua bab i'rab itu aman. Di bab ma'rifatul i'rab aman, kemudian i'rab muqaddarah, nanti i'rab zahirah yang setelahnya itu pasti bisa dimengerti. Nah, yang terakhir di pembagian isim adalah isim yang diidhafakan kepada yang mutakalim. Kalau isim diidhafakan kepada yang mutakalim, maka dhammahnya ketika dirofa dengan dhammah itu ditakdirkan, ketika di fathah itu ditakdirkan juga, dan ketika di kasroh itu ditakdirkan juga. Tidak bisa dizahirkan, semuanya ditakdirkan. Ja'a gulami, ra'aitu gulami, malutu bi gulami. Gulam itu ada yang memaknakan dengan anak, ada yang memaknakan dengan budak. Intinya di sini maknanya adalah datanglah budakku, aku melihat budakku ataupun aku berjalan dengan budakku. Di sini lafadznya itu gulam ini diidhofakan kepada ya. Yang mutakalim adalah ya yang menunjukkan orang yang berbicara. Jadi di sini ada makna aku ya. Ja'a gulami, ra'aitu gulami, datanglah budakku ataupun anakku, aku melihat anakku ataupun aku berlalu dengan anakku. Intinya kalimat gulami ini dianya itu tidak bisa dizahirkan harokat dhammahnya. Karena intinya itu istighol mahal namanya. Istighol mahal itu berebutan tempat antara ya kalimat kasroh yang munasabah dengan ya
dan kalimat dhammah ataupun fathahnya. Dia berebutan tempat dengan harokat munasabah. Liistighal mahal bi harakatil munasabah. Nah, ini yang terakhir, isim yang diidhafahkan pada yang mutakalim. Pokoknya semua isim yang diidhafahkan pada yang mutakalim, i'rab dhammahnya ditakdir, fathah ditakdir, dan kasrah ditakdirkan. Nah, ini 10 i'rab daripada isim. Jadi secara umum berarti isim mufrad rafa dengan dhammah, nasab fathah dan dijar dengan kasrah. Isim tasniyah itu dirofak dengan alif, dinasab dengan ya, dijar dengan ya. Jamak taksir itu dirofak dengan dhammah, nasab fathah dan dijar dengan kasrah. Isim yang 5, asmaul khamsah itu dirofak dengan waw, nasab dengan alif, dijar dengan ya. Kemudian jamak muzakkar salim dirofak dengan waw, nasab ya, dijar dengan ya. Kemudian jamak muannas salim dirofak dengan dhammah, nasab kasroh, jar kasroh. Isim mangkus itu dirofak dengan dhammah muqaddarah, nasab dengan fathah zahirah, dan isim majrur dengan kasroh muqaddarah. Sedangkan isim mangkus itu dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, dan kasroh muqaddarah. Ismul mamnu min as-sarf itu dhammahnya itu zahir, nasabnya itu fathah, dan kasrohnya itu dengan fathah lagi, bukan dengan jar, bukan dengan kasroh. Kenapa? Karena tidak bisa menerima harokat kasroh. Dan terakhir di pembagian isim adalah isim yang diidhafahkan kepada yang mutakalim, dirofak dengan dhammah ditakdirkan, fathah ditakdirkan, dan jarnya itu dengan kasroh ditakdirkan. Nah, yang di fi'il ada 5 doang. Berarti pertama itu fi'il mudhari' yang kalau fi'il rofa nasab dengan jazam, nggak ada kasroh. Karena kan ada 4 kan bagian rofa, nasab, khofat, dan jazam. Rofa, nasab, dan khofat ini khusus bagi isim, dan jazam ini khusus bagi fi'il. Sedangkan rofa dan nasab ini ada bagi keduanya. Maka di sini fi'il ada terbagi kepada 5 dari segi i'rab. Ada fi'il mudhari' shahih akhir. Arti fi'il mudhari' shahih akhir, akhirnya tidak bersambung dengan waw. Tidak bersambung dengan waw tasliyah, alif tasliyah, waw jama' ataupun ya muannas mukhatabah, dan juga tidak bersambung dengan taukid, nun taukid mubasyarah ataupun nun taukid sakilah. Dia tidak terjadi sesuatu yang mengubah i'rabnya daripada harokat zahir kepada huruf ataupun bina. Ini fi'il mudhari' shahih akhir namanya. Nah, di sini fi'il mudhari' shahih akhir ketika dirafah itu dengan dhammah, Zaidun yakumu. Si Zaid sedang berdiri. Ra'aitu ayyakuma, aku melihat bahwa si Zaid berdiri, sedang berdiri. Nasabnya itu berarti dengan fathah. An yakuma. Di sini an ini amil nasabnya. Yakuma di akhir fi'il, di ujungnya itu di mim, berarti dinasabkan. Ra'aitu an yakuma, dan sukun ketika di jazam dengan sukun. Zaidun lam yakum. Lam yakum di mimnya itu disukunkan. Nah, itu yang pertama ya, fi'il mudhari' yang shahih akhir. Artinya akhirnya tidak bersambung dengan nun tasniyah, tidak bersambung dengan nun jama', tidak bersambung dengan nun muannas mukhatabah, tidak bersambung dengan nun taukid mubasyarah, tidak juga akhir kalimatnya bukan alif, bukan waw, dan bukan ya. Itu namanya fi'il mudhari' shahih akhir. Berarti ketika dirafah dengan dhammah, nasab fathah, dan dijazam dengan sukun. Yang kedua, amsilah khamsah. Beda tadi ya, tadi kan asmaul khamsah, ini amsilah khamsah. Kenapa disebut dengan amsilah khamsah? Karena dia tidak khusus bagi 5 saja, bukan 5 fi'il saja, tapi banyak fi'ilnya. Cuman yang menjadi timbangannya hanya 5, yaitu fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nun tasliyah, nun jama' ataupun nun muannas mukhatabah. Nah, nanti ada 5 dia kalau di tasrifannya itu. Makanya disebut dengan amsilah khamsah. Intinya ketika fi'il mudhari' bersambung dengan nun tasliyah atau nun jama' atau nun muannas mukhatabah, maka fi'il mudhari' i'rabnya bukan lagi dengan fathah, bukan lagi dengan dhammah, bukan lagi jazam dengan sukun, tetapi i'rabnya di rafa itu dengan sebut nunnya, nasab dengan buang nunnya, dan di jazam dengan buang nunnya. Contoh di sini Zaidani yadribani. 2 orang si Zaid itu memukul. Nah, di sini sebut nunnya. Ini tanda rafa'nya, ada nunnya. Sedangkan di sebelum nun ini kan ada alif, itu namanya alif tasliyahnya. Alif tanda menunjukkan kepada 2 orang fa'ilnya. Sedangkan tanda daripada i'rab rafa'nya adalah nunnya itu. Yang kedua, Zaiduna yadribuna. Nah, ini waw jama' dan nun ini merupakan tanda jamaknya, tanda rafa'nya. Nah, satu lagi ketika bersambung dengan nun muannas mukhatabah. Nun muannas mukhatabah itu nun yang menunjukkan kepada pelaku daripada perbuatannya adalah perempuan.
Jadi hindun tadribina. Nah, ini nunnya itu merupakan tanda rofaknya. Amsilah khamsah lagi, amsilah khamsah adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun tasniyah, nun jama' ataupun nun muannas mukhatabah. I'rabnya bukan lagi dengan dhammah, fathah ataupun jazam dengan sukun, tetapi i'rabnya dengan rafa' sebut nun ketika nasab dan jazam dengan buang nunnya. Jadi sini itu ayyadriba. Asalnya kan ada nun tuh. Nah, karena ada an ini yang merupakan amil nasab, maka dibuang nunnya. Itu ayyadribu. Tadi kan yadribuna. Nah, ini dibuang lagi nunnya. Ditambah ini alif ya. Alif yang kemarin Anda sudah pernah bilang itu namanya alif mufaraqah ataupun alif fariqah yang membedakan antara waw jamak dan waw kalimat asli. Karena kalau waw kalimat asli dia nggak perlu pakai alifnya, sedangkan waw jamak itu perlu pakai alif untuk membedakannya. Dan terakhir ada ra'aitu antadribi, dibuang nunnya dari sebelumnya ya. Ada nun kemudian dibuang. Dan terakhir ketika di jazam dibuang nunnya. Lam yadriba, asalnya tadi kan yadribani. Nah, ketika dijazam karena masuk amil jazam yaitu lam, dibuang nunnya. Maka dia menjadi yadriba, dibuang nunnya. Kenapa dibuang nunnya? Karena ketika jazam. Karena fi'il yang ini ketika dijazam itu harus dibuang nunnya. Dan lam yadribu serta lam tadribi. Nah, yang ketiga 4, 5 ini sama aja ya, fi'il mudhari' mu'tal. Fi'il mudhari' yang akhirnya itu huruf ilat. Apakah huruf ilat waw, alif ataupun ya. Bedanya nanti di lafadz waw sama ya itu nasabnya dengan fathah yang zahir. Sedangkan di fi'il mudhari' mu'tal alif itu semuanya ditakdirkan dari segi rafa', nasab dan jazamnya. Contoh, fi'il mudhari' mu'tal waw, artinya fi'il mudhari' yang akhirnya itu huruf waw. Maka ketika di rafa' itu dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan zaidun yad'u. Lihat ya, waw yad'u itu kan tadi nggak ada alifnya. Sedangkan di tadribu ada alifnya. Kenapa? Karena lafadz yad'u, wawnya itu merupakan waw kalimat asli. Bukan waw tasniyah. Bukan waw jamak. Ini waw di sini itu merupakan waw kalimat asli, bukan waw jamak, makanya tidak memerlukan lafadz alif yang membedakan antara kalimat asli dan jamaknya. Nah, di sini berarti takdirnya tak bisa dizahirkan waw itu di atas dhammah ya. Kenapa? Karena huruf ilat. Huruf ilat itu berat menerima harokat. Sama seperti penyakit. Penyakit itu kalau anda sakit berat untuk bergerak. Makin bergerak makin tambah sakit. Makanya dinamakan huruf ini huruf ilat. Karena dia tidak bisa menerima harokat. Harokat kan gerak artinya. Sama seperti penyakit. Fathah zahirah. Sedangkan di nasab itu dengan fathah. Yang ditampakkan. Jadi zaidun ayyadu'a. Kenapa? Karena ringannya harokat fathah dalam penyebutan. Maka dizahirkan walaupun di atas huruf ilat. Nah, yang terakhir ketika dijazam zaidun lam yad'u, dibuang wawnya. Kan jadi kan nggak ada waw lagi tuh. Kenapa? Karena dia posisi jazam harus dibuang wawnya. Itu yang mu'tal waw, akhir kalimat fi'il mudhari' huruf waw. Kalau akhir kalimat fi'il mudhari'nya huruf ya, maka ketika dirofa dengan dhammah ditakdirkan zaidun yarmi. Ketika di nasab itu dizahirkan fathahnya yarmiya. Sama juga alasannya kenapa nggak bisa ditampakkan. Karena berat menerima harokat huruf ilat itu. Nah, kenapa di fathah dinampakkan? Karena ringan, maka ditampakkan. Sedangkan alasan yang berat dia karena berat, maka tidak ditampakkan. Berat dalam segi penyebutan. Dan yang terakhir ketika di jazam itu fi'il mudhari' mu'tal ya itu dibuang ianya. Zaidun lam yarmi. Kemudian fi'il mudhari' mu'tal alif itu zaidun yakhsha. Ini ingat ya sama tadi. Ini alif lazimah juga tadi. Pokoknya alif yang ditulis dengan ya. Nah, itu di sini semuanya itu muqaddarah, lihat ya. Muqaddarah. Kenapa? Alasannya ya karena alif itu tidak bisa menerima harokat sama sekali. Maka dia tidak bisa menerima dhammah, tidak bisa menerima fathah yang ringan, dan juga dia itu dijazam dengan dibuangkan. Zaidun yakhsha, zaidun ayyakhsha, dan zaidun lam yakhsha. Ya. Lam yakhsha tulisannya gini. Nah, itu alifnya tadi yang di akhir dibuangkan. Nah, itu berarti yang alamatul i'rab daripada fi'il. Pokoknya 5 aja nih. Terbatas i'rab fi'il itu hanya pada 5 ini. Yang pertama itu fi'il mudhari' sahih akhir ketika tidak bersambung dengan nun tasniyah, waw jamak, dan juga tidak bersambung dengan nun muannas mukhatabah.
kedua, dia juga tidak bersambung dengan nun taukid mubasyarah, tidak bersambung dengan nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah. Dan juga akhir kalimatnya itu bukan huruf waw, bukan huruf alif, dan bukan huruf ya. Maka rofaknya itu dengan dhammah di zahir, nasab fathah dijazam dengan sukun. Kalau dia amsilah khamsah, artinya fi'il yang 5, yaitu fi'il yang bersambung dengan nun tasniyah, nun jama' ataupun nun mu'annas mukhatabah, ketika dirofak dengan sebut nunnya, ketika dinasab dan jazam buang nun. Dan yang ketiga, fi'il mudhari' mu'tal waw, akhir kalimat fi'il mudhari' huruf waw, maka dia di dhammah muqaddarah, fathahnya zahir karena ringannya, muqaddarah itu karena beratnya, karena huruf ilat itu berat menerima harokat, sama seperti sakit yang tidak bisa banyak geraknya. Namun ketika dijazam itu dia dibuang dengan huruf ilatnya. Dan yang terakhir, yang selanjutnya fi'il mudhari' mutalya, sama seperti fi'il mudhari' mutal waw, dirofak dengan dhammah muqaddarah, nasab dengan fathah yang zahir karena ringan, dan dijazam dengan buang huruf ilatnya, yaitu buang ya. Sedangkan terakhir di mu'tal alif, dhammahnya ditakdirkan, fathah ditakdirkan. Kenapa fathah ditakdirkan walaupun ringan? Karena akhirnya itu huruf alif, dan alif itu tidak bisa menerima harokat sama sekali, karena tidak ada harokat pada alif. Dan ketika dijazam itu dibuang dengan alifnya, huruf ilatnya dibuang. Inilah namanya hukum isim yang 15. Sebenarnya kan hukum, kalau di pesantren itu disebut hukum isim 15. Nah, sebenarnya itu isimnya 10, 5-nya itu fi'il. Nah, kenapa dinamakan hukum isim 15? Yang mana 5-nya itu sebenarnya fi'il? Karena penamaan secara umum, penamaan secara ghalib ya. Di atas jalan taglib. Kayak contoh di sebuah kebun. Sebuah kebun itu ada durian sama ada apel, ada rambutan. Nah, tapi kita sebut dia kebun durian. Kenapa? Karena kebanyakan buahnya adalah buah durian. Pohonnya itu pohon durian, maka dinamakan dengan pohon kebun durian. Walaupun ada beberapa pohon, ada buah ataupun ada pohon ataupun tanaman selain daripada durian. Nah, ini begitu juga di hukum isim yang 15 ini. Nah, hukum isim 15 asalnya itu ada 5 fi'il, tapi disebut dengan hukum isim yang 15. Kenapa? Karena banyak isimnya. Maka dinamakan juga di fi'il adalah hukum yang isim. Itu ada 15, yang pertama isim mufrad, isim tasniyah, dan seterusnya. Nah, ini secara umum, kalau kita udah paham ini, ntar Anda screenshotkan, kirim ke grup, kalau bisa dihafalkan itu 10, 15 ini. Nah, itu insya Allah nanti selanjutnya itu di bab ma'rifah alamat i'rab itu tidak ada kesusahan lagi. Karena kesimpulannya itu semuanya telah di sini, di 15 ini. Kita sudah disimpulkan bahwasanya semua yang uraian di bab ma'rifah alamat i'rab inilah kesimpulannya. Nah, kenapa kita sebut di pertama, nggak disebut di akhir? Karena kita sebut di pertama, nggak disebut di akhir, karena kita mengikuti thariqah mutaakhirin. Mutaakhirin itu menyebutkan sesuatu secara umum, baru menyebutkan secara terperinci. Nah, tujuannya lebih meresap ataupun lebih dipahami. Nah, berbeda dengan mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu thariqahnya menyebutkan sesuatu secara perinci, dan setelah itu menyebutkan secara umum. Kenapa? Karena menganggap penting keadaan itu supaya diulang lagi. Makanya dia menyebutkan secara terinci, kemudian disimpulkan. Nah, kenapa disimpulkan ini? Karena menganggap perkara sebelumnya itu penting. Maka disebutkan lagi dalam jumlah yang umum. Sebelumnya itu disebutkan secara perinci. Nah, itu thariqah mutaqaddimin. Di kitab Jurumiyah itu mengikuti thariqah mutaqaddimin. Karena disebutkan ma'rifat alamat i'rab secara perinci, baru dia disimpulkan di akhirnya nanti. Di bab yang dia bilang harokat itu ada muqaddarah, ada yang pakai zahirah. Nah, sedangkan kita di sini kita menggunakan thariqah mutaakhirin, yaitu ulama-ulama yang datang belakangan mengatakan menyebutkan sesuatu itu secara umum, kemudian ditafsirkan, diperincikan satu persatu, maka lebih meresap di jiwa. Maka itu kita mengikuti cara yang mutaakhirin, karena kita menyebutkan secara umum, baru kita menyebutkan sesuatu tersebut secara terperinci pada matan mutamimahnya nantinya, yang akan kita bacakan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak tentang isim mufrad, tasniyah ataupun seterusnya sampai kepada fi'ilnya? Nah, cukup sampai sini ya. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Minggu depannya baru kita baca di mutamimahnya. Jadi di ma'rifah alamat i'rab ini kita nggak pakai kawakib lagi ya, kita pakai mutamimah aja supaya cepat, karena ini dah kita sebutkan secara kesimpulannya. Kesimpulan daripada hukum isim yang 15-nya.
Gimana? Ada yang lain? Ada pertanyaan kah?